Wah. Salve. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara dan Saudari, sahabat Selimo Katolik yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pastor Bartol Oyan, dalam Renungan Harian Selimo Katolik, edisi hari ini, Rabu 2 Oktober tahun 2024. Saudara dan saudari yang terkasih, di awal hari yang baru ini, dan juga hari kedua kita memasuki bulan Rosario, mari kita bersama-sama mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Kita mengawali renungan kita dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam penyelenggaraanmu yang tak terselami, Engkau mengutus para malaikat-Mu yang kudus untuk melindungi kami. Semoga kami selalu mengalami perlindungan mereka dan berbahagia dalam persekutuan bersama mereka. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara dan saudari, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salve, saudara dan saudari, umat Allah yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersama Gereja Semesta memperingati peringatan wajib para malaikat pelindung. Tema kita pada permenungan hari ini ialah menghormati malaikat pelindung. Bagaimana cara kita menghormati para malaikat pelindung kita masing-masing? Namun sebelum kita masuk lebih jauh tentang bagaimana kita menghormati para malaikat pelindung kita masing-masing, baiklah kita sedikit mengetahui siapa sebenarnya itu para malaikat pelindung kita. Nah, Ibu Bapak, Saudara dan Saudari, dalam kitab suci kita sedikit mendapat gambaran tentang para malaikat pelindung ini. Misalnya dalam kitab Mazmur 91, kita dengarkan bunyinya demikian. "Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, dari kutipan ini kita mengetahui bahwa sesungguhnya malaikat pelindung adalah utusan Tuhan. Mereka adalah malaikat-malaikat yang terberkati, dan Allah mengutus mereka untuk menjaga, untuk melindungi kita dari segala mara bahaya. Tugas malaikat pelindung ialah menjaga kita, melindungi kita, dan mengarahkan kita. Dia menjaga kita dari bahaya-bahaya yang jahat, tetapi juga dia melindungi kita agar kita memiliki perilaku yang selaras dengan kehendak Tuhan. Memiliki pikiran, perkataan, dan perbuatan
yang selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, ini adalah tugas para malaikat pelindung kita. Bahwa mereka itu senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Bahkan gereja menetapkan ajaran ini bahwa malaikat pelindung itu berbicara kepada kita melalui suara hati kita. Melalui suara hati kita, malaikat pelindung itu menjaga kita, mengarahkan kita, terutama pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan-perbuatan kita, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kita itu tidak melanggar hukum-hukum Tuhan. Selanjutnya, malaikat pelindung juga, dia sebagaimana namanya, ia melindungi kita dari bahaya-bahaya jahat yang senantiasa mengancam kita di setiap waktu. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat Silimo Katolik dimanapun Anda berada. Bagaimana kita menghormati malaikat pelindung kita? Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, para murid mereka bertanya kepada Yesus tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Yesus mengambil seorang anak kecil menempatkan di tengah-tengah mereka dan mengatakan dan mengajarkan kepada mereka, barang siapa tidak bertobat dan menjadi seperti seorang anak kecil ini, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus mau menekankan bahwa untuk sampai pada kerajaan surga, para murid harus bertobat dan menjadi seperti seorang anak kecil. Seorang anak kecil ini adalah seorang yang sungguh-sungguh polos, yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada penyelenggaraan Tuhan dan berserah pada perlindungan Tuhan melalui malaikat-malaikat pelindungnya. Disinilah kita boleh menarik pesan untuk kita, bahwasannya malaikat-malaikat pelindung itu diutus kepada kita untuk menjaga kita sejak kita lahir dan akan membimbing kita selama pesiaran kita di dunia ini dan memastikan supaya kita sampai kepada kerajaan surga. Bagaimana sekarang kita menghormatinya? Tidak bisa tidak. Kita harus membangun hubungan yang intim kepada malaikat-malaikat pelindung kita. Dengan cara apa? Kita berdoa, kita mohon supaya malaikat pelindung itu datang, tinggal, dan senantiasa menjaga kita. Apapun yang kita lakukan, kita menyapa mereka. Malaikat pelindung, lindungilah aku. Kita bangun komunikasi, kedekatan kita dengan para malaikat kita. Selain itu, kita juga mau mendengarkan suaranya yang ia sampaikan kepada kita dalam suara hati kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus mendengarkan suara malaikat yang ada dalam hati nurani kita. Dia berbicara tentang kehendak Tuhan bagi kita. Maka cara yang tepat untuk menghormati malaikat-malaikat pelindung kita ialah membangun hubungan yang intim dengan malaikat-malaikat kita dengan cara berdoa, memohon pertolongan mereka, dan mendengarkan kata-kata mereka melalui suara hati kita. Dengan demikian, kita sudah menaruh hormat kita kepada malaikat-malaikat pelindung kita. Saudara dan saudari, sahabat Silimo Katolik yang saya kasihi. Hari ini gereja mengajak kita untuk mengingat atau memperingati peran malaikat pelindung dalam hidup kita. Sambil gereja mendorong kita untuk senantiasa memohon pertolongan, perlindungan dari malaikat pelindung. Sehingga dalam pesiaran kita di dunia ini, kita tetap ada dalam jalur atau jalan Tuhan. Sehingga kelak kita boleh bersatu dengan para kudus, para malaikat di surga untuk memuji, memuliakan Tuhan dalam kerajaannya yang kekal. Kita berdoa, kita mohon. Semoga malaikat pelindung senantiasa menjaga kita, melindungi kita dari segala mara bahaya, dan mengarahkan pikiran, hati, dan perbuatan kita selalu di dalam jalan Tuhan, sehingga kelak kita semua boleh bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saudara dan saudari, mari kita akhiri renungan harian kita dengan doa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, melalui sakramen-sakramenmu, Engkau senantiasa memelihara kami untuk mencapai hidup yang kekal.
Bimbinglah kami melalui para malaikat kudus-Mu, agar kami tetap setia di jalan keselamatan dan damai abadi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara dan saudari, marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, orang-orang yang kita kasihi dimanapun mereka berada, selalu dan senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, dengan ini renungan harian kita pada hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Yesus